Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Ridhoy Nurperodisa. Saya dari lokal A2. NPM saya 1940 60 60 57. Jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan membahas ada 3 materi, yaitu yang pertama sejarah masuknya Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, dan tantangan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 3: teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arab. Di sini saya akan menjelaskan teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah dimulai pada awal abad ke-8 Masehi yang dibawa oleh orang-orang dari Gujarat, India. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Snow Hurgronji dan J. Wijen-Nepel. Dasar-dasar teori Gujarat adalah: yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, adanya hubungan dagang yang telah lama terjalin dengan bangsa-bangsa India, serta jalur pelayaran dari India yang melalui Indonesia untuk sampai ke Eropa. Yang ketiga, ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai yang menunjukkan corak khas Gujarat. Yang keempat, berdasarkan keterangan dari Marco Polo yang pernah singgah di kerajaan Peurelak, dia menemukan bahwa masyarakat Peurelak pada tahun 1292 Masehi telah banyak yang memeluk agama Islam yang disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Corak ajaran yang kelima, corak ajaran tasawuf yang menjadi corak khas Islam di Indonesia pada awal-awal masa persebarannya. Hal ini menguatkan teori ini dikarenakan tasawuf merupakan ajaran yang dipraktikkan oleh penduduk Muslim di India Selatan. Di sini saya akan membahas tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia sama sekali tidak melalui jalur peperangan atau kekerasan. Islam dibawa dengan damai oleh ulama-ulama penyebar agama Islam. Mereka bahkan ada yang meleburkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi-tradisi dan adat istiadat yang telah ada terlebih dahulu. Ajaran Islam yang tidak mengenal sistem kasta membuat agama Islam mudah masuk dan diterima oleh masyarakat pribumi. Adapun proses masuknya Islam ke Indonesia melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia membuat posisi Indonesia yang sering disinggahi oleh para pedagang-pedagang dunia. Termasuk diantaranya adalah para pedagang Muslim. Banyak diantara mereka yang menetap dan membangun tempat tinggal di Indonesia, sehingga terdapatlah perkampungan Muslim di Indonesia. Mereka juga sering mendatangkan ulama-ulama dari daerah asal mereka untuk menyebarkan dan mendakwah agama Islam. Hal ini menjadi peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Terus yang kedua, perkawinan. Melalui perkawinan, para bangsawan pribumi memiliki pandangan bahwa para pedagang-pedagang Muslim adalah kalangan terpandang. Oleh sebab itu, mereka banyak menikahi gadis-gadis mereka dengan pedagang Muslim yang singgah dan menetap di Indonesia. Para pedagang Muslim membuat syarat bahwa sebelum mereka menikah dengan sang gadis, terlebih dahulu gadis tersebut harus masuk Islam. Maka hal ini semakin perlancar proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Terus yang ketiga, melalui pendidikan. Setelah terbentuknya perkampungan-perkampungan Islam di setiap daerah, mereka lalu membentuk dan mendirikan fasilitas-fasilitas pendidikan berupa pesantren-pesantren yang dipimpin oleh dan diajarkan langsung oleh guru agama dan para ulama. Setelah itu, murid-murid yang sudah lulus dari pesantren diwajibkan untuk pulang ke daerah masing-masing dan menyebarkan ajaran Islam penduduk daerahnya. Terus yang keempat, melalui kesenian. Kesenian merupakan salah satu media dakwah yang sangat efektif di dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Para ulama sering menciptakan lirik-lirik, sajak, lagu, tarian, bahkan pewayangan
yang era kaitannya dengan nasihat-nasihat untuk menjalankan perintah agama Islam. Maka dari itu, banyak tarian menceritakan tentang perintah-perintah Allah. Lain dari itu, wayang yang sudah menjadi tradisi kesenian masyarakat Jawa masih dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk mendakwah ajaran agama. Juga saya akan menjelaskan tentang berkembangnya Islam di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran ulama dan pedagang, raja, bangsawan, dan para adipati. Di Pulau Jawa, Islam berkembang melalui beberapa periode yang saling berkesinambung. Adapun periode-periode tersebut adalah periode yang pertama, penyebaran Islam dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Ahmad Jumadil Kubra, Muhammad Al-Maghribi, Malik Israel, Muhammad Al-Akbar, Maulana Hasanuddin, Aliuddin, dan Syekh Subakir. Periode kedua, penyebaran diambil alih oleh Raden Rahmat Sunan Ampel, Ja'far Siddiq Sunan Kudus, dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Periode yang ketiga, setelah beberapa ulama meninggal, maka dalam periode ini penyebaran Islam digantikan oleh Raden Paku Sunan Giri, Raden Said Sunan Kalijaga, Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bona, dan Raden Kasim Sunan Derajat. Periode yang keempat, penyebaran Islam selanjutnya adalah Jumadil Kubra dan Muhammad Al-Maghribi, dan kemudian dilanjutkan oleh Raden Hasan, Raden Patah, dan Fadil Khan Palatehan. Periode kelima, pada periode ini posisi Raden Patah digantikan oleh Sunan Muria karena Raden Patah sudah menjadi Sultan Demak. Sekian. Tantangan Islam di Indonesia. Tantangan besar menanti Indonesia yaitu mengisi kekosongan representasi Islam yang damai. Selama ini representasi itu terkoyak oleh konflik yang terus terjadi di Timur Tengah. Indonesia berpulang menjadi negara dengan praktik terbaik dalam program-program yang diterapkan untuk melawan tantangan Indonesia selanjutnya, yaitu untuk berperan di tingkat global. Muslim di Indonesia memiliki tantangan untuk menunjukkan identitas kebudayaan lokal yang lebih kuat. Tidak perlu menerapkan identitas global karena akan cenderung melahirkan radikalisme. Meyakinkan kepada Muslim Indonesia yang terbaik adalah kembali mengenakan identitas lokal. Misalnya sebagai warga NU atau Muhammadiyah. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan ucapan saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.